Nah, jadi ini dia guys, rumah almarhum. Dan gua tadinya pengen masuk, cuman ada anjing di dalam. Ya, kita berdoa semoga almarhum tenang di alam sana. Ini jam 12 malam, kondisi musola. Oke friend, sekarang jam 8 dan gue sekarang berada di rumahnya kakaknya almarhum Bayu. Alhamdulillah dia welcome ke kita, dan kakaknya tuh sangat baik guys. Jadi kita mau sekalian tanya-tanya juga kakaknya. Ya, kalau sosok almarhum itu ya baik, dia itu sayang sama keluarga, suka silaturahmi juga dia tuh. Kalau saya pribadi sebagai orang yang paling dekat lah selama di sini, karena kan mamanya juga nitipin ke saya sama bapaknya waktu pertama dia pindah ke sini kan. Enggak sih, sebagai orang yang paling dekat dari awal kejadian, enggak ada kejadian, enggak yang maksudnya kayak orang itu katanya denger ini denger itu. Kalau saya alhamdulillah enggak, karena kan dari awal kejadian itu ya TV-nya di rumah saya, motor di rumah saya. Kalau orang lain itu kan dititipin nggak mau, karena dari ceritanya kayak gitu pada nggak mau, pada takut. Nggak, dari awal kejadian aku loh itu masih kecil kan, nggak pernah tidur. Kalau malam dia masih baru lahir seminggu, dia terakhir kesini itu sebelum ngasih nama itu malam Jumat. Terus kejadian itu malam Jumatnya masih di sini, posisi baru lahiran kan seminggu, nggak boleh kemana-mana. Makanya dengar cerita itu, dengar berita itu ya nggak percaya lah. Bapaknya nggak langsung ngomong sih, cuma ngomongnya kayak mana ini, ngasih tahu mama, Mak Endut, kan kita orang manggil ibunya kan, ibu almarhum, Mak Endut. Kayak mana nih ngasih taunya, kenapa kata kan, ngomongnya nggak jelas kan, dia bisik-bisik karena Bayu nggak ada. Apa ya, takut akunya kaget, ya kaget juga sih sebenarnya kabarnya kayak gitu kan. Kenapa, cuma ngomong ya tuh malam itu langsung bapaknya pergi ngurusin sampai dibawa ke rumah sakit, sama dibawa pulang ke sana ke kampung halamannya kan, tetangganya, karena kan kita udah beda komplek. Kalau saya kan di komplek Bebulu 1, dia Bebulu 2. Iya, di sana itu posisi nggak ada. Kalau di sana diesel, kalau di sini kan listrik. Kalau menurut saya itu kan memang dari habis kejadian. Kalau menurut saya itu kan dari sugesti di orang masing-masing loh, namanya baru kejadian, dia orang takut. Bisa jadi dari sugestinya di orang masing-masing kan. Kalau saya pribadi, terus terang saya percaya nggak percaya sih, karena kan secara pribadi saya nggak lihat, nggak nganterin almarhumnya, jenazahnya sampai ke makamnya, ke rumah orang tuanya. Jadi kan percaya nggak percaya kan. Jadi saya pribadi nggak percaya. Sampai detik ini pun alhamdulillah nggak pernah sih. Masih dulu kan sempet ya dia tuh kalau sama istrinya kadang suka ribut kesini ya kan. Terus pernah anaknya itu kan dititipin ke temennya. Kata aku, lah kamu ini lo baik, dititipin ke kita, kenapa anakmu dititipin ke orang? Ini kalau saya ada bapak gimana? Jadi kan terus sama dia diambil juga ke sini, tak pegang sama aku ya. Nah ini tuh pulang. Kita rencananya, yuk kita malam ini pulang yuk ke rumah mama bapak kamu. Nanti gimana penyelesaiannya kamu yang berdua. Dia malah pulang, nggak pulang ke sini lagi. Dulu sering, cuma pas terakhir mau ini emang jarang. Kalau di
di sini ya kalau kan kesini sama istrinya ya di depan lah, kita orang ngobrol di depan. Kaget lah, orang saya aja belum tidur. Posisi itu dulu di sana. Sampai sekarang juga kan emang gak ada lampu. Kalau saya udah seperti kakaknya, udah anggap dia seperti adik sendiri ya, kita ngomonginnya baik-baik. Ya kan namanya juga rumah tangga, masih ada ributnya kan. Kita ngomongin tetap yang baik-baik. Jangan pendek pikiran lah. Cuman kok sampai kejadian kayak gitu. Terakhir kesini tuh, ya itu sebelum aku ngasih nama anak aku yang kecil itu, dia duduk kan di sana sama istrinya juga, apa kenduren ya, kenduren. Dia pakai baju koko putih, duduk, belum cukur, ya keriting tapi dia nggak ini sih, cuma agak panjang ke atas aja. Cuma mimpi sekali, mimpinya dia itu kayak mau pakai sabuk, lagi pakai sabuk. Dia emang kebiasaan sehari-harinya kan nggak pakai baju, celana panjang aja kan, lepis gitu kan, kadang digulung gitu. Tak tanya orang aku bilang kan, mau kemana bay? Mau pulang aku mbak. Iya kan. Pokoknya terakhir itu mimpi. Dari selama kejadian sampai sekarang cuma itu aja mimpi. Udah ada 100 hari. Ya iyalah, pasti. Makanya nggak terima lah kadang-kadang ada orang jadi datengin lah, jadi gini, jadi gitu kan ya nggak terima lah. Nyatanya saya sendiri nggak ngalamin gitu kan, nggak. Ya harusnya kalau emang mau datang kan mungkin ke saya dulu kali ya. Siapa tahu mau ngasih pesan apa gimana, namanya dia punya anak. Nyatanya enggak gitu, nggak terima lah kalau ada orang ngomongin itu. Makanya di Wetuba ngikut sama neneknya ya? Iya, sama ibunya almarhum. Cuma selisih 1 tahun sama anak aku, dia 2016 bulan Agustus, sama-sama bulan Agustus. Berarti 8 tahun, 9 tahun ya, anak aku ini udah mau 8 tahun, berarti 9 tahun. Iya. Tua sana setahun. Jadi abis ulang tahunan, hari Jumat itu ulang tahun apa ya anaknya, terus saya ngasih nama anak saya hari Minggu. Hari Jumatnya itu dianya ini ya, tenang-tenang di sana, bay. Amin. Damai. Kita di sini, insya Allah telaten, nggak telat, doain supaya kamu di sana ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jam setengah 9 lebihan gua udah di kampung mati lagi guys. Ini nggak ada orang guys. Ini rumah kosong juga. Nah jadi ini dia guys, rumah almarhum. Dan gua tadinya pengen masuk, cuman ada anjing di dalam. Ya kita berdoa semoga almarhum tenang di alam sana. Sekarang masih gua keliling-keliling dan ini jam setengah 10 malam guys. Dan bener-bener di sini nggak ada penerangan banget. Jadi gua pakai senter seadanya. Dan gua lagi mau, katanya sih tempat terserem ya, jadi di belakang rumahnya almarhum tuh ada sumur dan gue coba mau ke sana guys. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dan gue pakai senter seadanya ya guys. Ini rumah
kosong juga. Oh ini dia sumurnya guys. Ini sumurnya dia guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue tutup dulu. Gue Dems. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.